Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan podcast kerukunan lintas agama yang diadakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini tema besarnya adalah untuk menjaga kerukunan untuk mensukseskan pembangunan di Kalimantan Barat. Nah, sesi pertama ini kita mengambil subtema yaitu peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Tentu karena ini perdana pemirsa kerukunan yang kami banggakan di seluruh Kalimantan Barat dan di Indonesia secara umum, kami menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Profesor Dr. Ibrahim M.A. Salam Prof. Ya, siap. Ya, Alhamdulillah, Prof, ini podcast pertama kita, jadi kami ingin menggali banyak hal terkait dengan keinginan atau keingintahuan masyarakat atau awareness masyarakat tentang FKUB Kalimantan Barat. Memang FKUB kan sudah cukup lama di Kalimantan Barat, tetapi masyarakat masih banyak juga yang belum terlalu familiar. Apa sih FKUB itu? Kemudian bagaimana visi misinya ke depan? Nah, itu saya kira kami nanti minta ke Prof untuk menjelaskannya. Saya kira itu untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kami persilakan kepada Prof untuk menjelaskan tentang FKUB Kalimantan Barat. Oke, baik. Prof. Terima kasih Bung Didi ya. Sebuah kesempatan yang baik buat kita bicara tentang FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa forum ini dibentuk adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, FKUB sendiri lahir berdasarkan PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, di mana tugas FKUB, kehadiran FKUB ini adalah untuk membantu sebagian dari tugas pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. Nah, di 2006 keluarnya PBM itu, kemudian Kalimantan Barat juga langsung lahir FKUB di 2006, tepatnya berarti 18-19 tahun silam gitu ya. Di Kalimantan Barat lahir juga FKUB, dibentuk dari unsur masyarakat, kemudian disahkan oleh pemerintah daerah. Jadi FKUB sesungguhnya dibentuk untuk peran membantu tugas pemerintah dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Nah, kalau bertanya soal apa visi FKUB, nah untuk FKUB Kalimantan Barat kita memiliki visi mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang rukun dan harmoni dalam beragama dan membangun daerah. Apa makna dari visi itu? Bahwa kita menyadari pembangunan daerah Kalimantan Barat termasuk dalam aktivitas beragama tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik dan maksimal jika tidak dalam situasi yang rukun dan harmoni. Nah, karena itu FKUB Kalimantan Barat bertekad untuk mewujudkan visi ini, mewujudkan situasi masyarakat Kalimantan Barat yang rukun, yang harmoni, sehingga dengan situasi yang rukun dan harmoni ini kita bisa beragama dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman. Kemudian dalam konteks pembangunan daerah, karena kita rukun, kita harmoni antar umat beragama, kita bisa membangun daerah ini dengan baik dan kebersamaan lintas agama. Nah, itu makna dari visi
FKUB Kalimantan Barat yang ingin kita wujudkan. Nah, dari visi itu maka kita menetapkan 4 misi yang sesungguhnya juga diturunkan dari PBM 8 dan 9 tadi. Pertama, misi FKUB Kalimantan Barat adalah untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat di Kalimantan Barat. Jadi dialog ini penting untuk dibangun di antara para pemuka agama, para tokoh masyarakat, supaya kerukunan dan harmonisasi terus terbangun di Kalimantan Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana amanat PBM, misi kita yang kedua adalah menampung aspirasi dari ormas keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, terutama terkait dengan kepentingan umat beragama, kepentingan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu yang kedua. Yang ketiga, FKUB punya misi untuk menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah, yang rekomendasi itu tentu sangat berguna bagi pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur untuk provinsi, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keagamaan dan hubungan antar umat beragama. Dan yang keempat, misi FKUB adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini 4 misi yang kita turunkan dari visi besar tadi untuk FKUB Kalimantan Barat, yang sesungguhnya kita sinergikan dengan amanah dari PBM 8 dan 9 tentang tugas dari FKUB. Nah, saya kira itu, dan usia 18 sampai 19 tahun FKUB hadir di Kalimantan Barat ini sudah, saya kira, cukup memberikan peran penting dalam mengawal Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Barat terus rukun dan harmoni, nyaman dalam beragama, dan aman dalam membangun daerah Kalimantan Barat. Saya kira begitu sederhananya, Bung Didi. Oke, Prof. Mungkin pemirsa kita, Prof, bertanya-tanya juga, kalau FKUB itu siapa yang membentuk atau SK-nya dari siapa gitu. Kemudian dari mana saja tuh gitu pengurusnya, atau kok bisa jadi pengurus FKUB gitu. Dari mana orangnya, kan bertanya-tanya nih umat kita nih. Ya, baik. Oke, regulasi utama dari dibentuknya FKUB di Indonesia itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah ketika lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Itu bunyi regulasinya di 2006. Nah, dari situ karena diamanahkan pada pemerintah daerah, maka semua pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota itu melaksanakan amanah PBM itu dan membentuk FKUB di daerah masing-masing, di provinsi, kabupaten, kota. Nah, kemudian bagaimana cara terbentuknya pengurus FKUB di semua level provinsi, kabupaten, kota? Nah, sebagaimana amanat dalam PBM itu, bahwa anggota FKUB itu adalah terdiri dari perwakilan agama-agama yang ada di kabupaten kota dan majelis agama berarti, Prof. Nah, yang itu ditunjuk dan direkomendasikan oleh majelis agama masing-masing. Nah, misalnya untuk Islam, pengurus FKUB atau calon pengurus FKUB itu ditunjuk dari MUI, direkomendasikan nama-nama dari MUI ke pemerintah daerah. Kalau provinsi misalnya melalui Kesbangpol. Jadi dari MUI menunjuk utusan ke pengurus FKUB yang diberikan ke Kesbangpol. Begitupun agama yang lain, agama Kristen misalnya melalui PGI-nya, PGIW-nya mengirim utusan untuk pengurus FKUB. Begitu agama lain, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua mengirim utusan untuk menjadi pengurus FKUB. Nah, di situ di Kesbangpol, jadi sebagai fasilitatornya pemerintah daerah itu Kesbangpol yang melakukan rapat pleno dari semua utusan majelis agama tadi untuk membentuk kepengurusan FKUB. Nah, termasuk dalam menentukan, selain menentukan anggota tadi yang sudah diutus oleh majelis agama, menentukan unsur pimpinan di FKUB juga dilakukan dalam rapat besar tadi, dalam pleno bersama tadi untuk menentukan kepengurusan pimpinan di FKUB. Nah, itu yang dilakukan. Jadi
menjadi pengurus FKUB bukan mau sendiri gitu ya. Jadi bukan mau sendiri, bukan keinginan sendiri jadi pengurus FKUB, bukan. Tapi pengurus FKUB adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh majelis agama masing-masing atau orang yang dipercayakan oleh majelis agama masing-masing untuk menjadi pengurus FKUB, dan tergabunglah dalam satu kepengurusan FKUB itu utusan dari semua agama yang ada. Nah, jadi kalau tingkat provinsi berarti SK-nya gubernur berarti, Prof, ya, ya? Betul. Kalau, jadi tadi belum selesai ya kita ternyata ya. Jadi begitu sudah diutus dari MUI, ada rekomendasi ke pemerintah daerah, maka gubernur yang akan meng-SK-kan kepengurusan itu untuk tingkat provinsi. Kalau tingkat kabupaten kota nanti bupati dan wali kota masing-masing yang akan meng-SK-kan pengurus FKUB. Nah, jadi itu polanya dari pemerintah daerah yang meng-SK-kan, yang melantiknya sesuai dengan tingkatan FKUB ya. Itu ya. Oke, ya cukup panjang tadi sudah Prof menyampaikan. Mungkin kalau latar belakang dan visi misi tadi sudah kita bahas, Prof. Mungkin terkait moto FKUB Kalbar tadi. Oke, moto belum ya? Ya, moto dengan inilah program apa yang di periode Prof nih yang dilaksanakan secara umum lah saya kira. Oke, baik. FKUB ini saya mulai dari sini dulu ya. FKUB ini termasuk organisasi kemasyarakatan yang agak unik gitu ya. Jadi tidak ditetapkan secara terpusat tentang mulai dari visi, misi sampai motonya, filosofinya tidak. Tapi ini digodok oleh masing-masing tingkat untuk merumuskan visi, misi dan moto. Nah, tentu saja rumusan itu tidak boleh melenceng dari tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam PBM 8 dan 9 tadi. Nah, untuk Kalimantan Barat tadi visinya sudah mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang rukun dan harmoni dalam beragama dan membangun daerah, dengan 4 misi yang kita turunkan dari tusi FKUB di PBM itu. Beda dengan kabupaten kota nanti ada 5 tugas itu, provinsi hanya ada 4. Nah, Kalbar, FKUB Kalbar memiliki moto dan filosofi kerja. Nah, moto kerja kita adalah melayani umat beragama untuk meraih ridha Tuhan, kemanusiaan dan keindonesiaan. Nah, mengapa moto itu kita pilih? Karena sebagaimana latar kelahiran FKUB tadi adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Nah, karena itu maka filosofi kerja kita, moto kerja kita adalah melayani umat sesungguhnya, melayani umat beragama supaya terus rukun dan harmoni, melayani umat beragama supaya dengan rukun dan harmoni tadi bisa beragama dengan nyaman, dengan tenang, aman. Kemudian melayani umat beragama supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang aman dan aman juga. Nah, itu motonya, mengapa harus melayani umat beragama. Dan apa yang kita lakukan sesungguhnya dalam kerja-kerja FKUB itu tidak ada lain kecuali mengharapkan ridha Tuhan. Ridha Tuhan, kalau kita percaya Islam misalnya Bung Didi, kita percaya dengan setiap amal kebaikan, pengabdian atas nama kebaikan ini pasti ada pahalanya. Dan tentu saja pahala kita itu bermuara pada ridha Tuhan gitu ya, pada cinta Tuhan, sayang Tuhan dengan kita. Dan lebih lanjut lagi mungkin kalau kita percaya, karena kita percaya dengan imbalan surga ya, nanti ridha Tuhan itu ya kita akan mendapatkan surga Tuhan lah dengan kebaikan yang kita lakukan di FKUB ini. Kemudian tentu saja selain ridha Tuhan juga ridha kemanusiaan, bahwa apa yang kita lakukan di FKUB, kerja-kerja kita di FKUB, tugas kita di FKUB ini tidak lain juga adalah untuk mendapatkan ridha kemanusiaan setelah ridha Tuhan. Jadi kita mendapatkan ridha Tuhan, kemudian kita harus juga mendapat ridha kemanusiaan, kita dicintai oleh umat, kita disenangi oleh umat semua agama, kita direstui oleh umat semua agama, itu ridha kemanusiaan. Dan dalam konteks kebangsaan maka kita juga menghendaki dengan semua kerja-kerja kita di FKUB untuk memperoleh ridha keindonesiaan. Artinya ridha keindonesiaan, FKUB harus mampu berperan secara maksimal untuk merawat, bukan hanya merawat antar umat beragama, tapi merawat Indonesia secara umum, bahwa Indonesia harus harmoni, Indonesia harus rukun dengan semua keragaman kita, harus rukun, harmoni sampai kapanpun. Nah, ini saya kira makna dari
moto kerja kita melayani umat beragama untuk meraih ridha Tuhan, ridha kemanusiaan, dan ridha keindonesiaan. Nah, dengan filosofi kerja love of the God and love of the neighbor. Nah, artinya mari kita bekerja dengan asas bahwa kita semua cinta pada kebaikan dan kita cinta pada sesama. Jadi mari FKUB selalu mengajak dalam filosofi kerja itu bahwa bekerjalah kita dengan dasar kecintaan kita akan kebaikan dan nilai-nilai kebaikan itu, dan bekerjalah kita dengan nilai-nilai kecintaan kita pada sesama kita, sesama umat manusia, sesama warga negara Indonesia. Kira-kira itu, Bung Didi. Oke, Prof, mungkin sekilas program untuk tahun ini apa aja untuk ya ada beberapa program mungkin yang unggulan yang menjadi prioritas. Oke. Kalau periode mungkin singkat saja, Prof. Ya, baik. Periode saya di FKUB di 2023-2028 itu secara garis besar kita punya 6 program besar itu ya. Program utama itu prioritas pertama misalnya adalah website empowering untuk promosi kerukunan dan harmonisasi. Artinya apa? Kita punya program ini bahwa kita harus memperkuat website sebagai jaringan komunikasi kita, website sebagai corong bagi komunikasi dan informasi FKUB dalam rangka promosi kerukunan dan harmonisasi yang lebih luas dari sekedar tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, intensifikasi, koordinasi, dan konsolidasi kinerja organisasi, bahwa FKUB yang ada di provinsi, kabupaten, kota sesungguhnya adalah satu kesatuan yang harus dikonsolidasikan, tidak bisa bekerja sendiri. Tidak akan ada arti kerukunan di satu tempat tapi pada tempat yang lain tidak rukun dan seterusnya. Karena itu konsolidasi ini kita bangun dan kuat. Kemudian penguatan simpul-simpul kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama. Nah, ini harus diperkuat, dan ini akan selalu diperkuat dalam program besar FKUB hari ini dan ke depan, bahwa simpul kerukunan tidak hanya di tingkat elit, tidak hanya di tingkat pimpinan agama, tapi di tingkat grassroots pun harus kita bangun simpul-simpul kerukunan itu. Kemudian penguatan literasi kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama. Ini penting bahwa semua umat beragama dalam level apapun harus punya pemahaman yang baik akan kesadaran kerukunan dan harmonisasi itu. Kemudian publikasi dan penerbitan bagian dari upaya penguatan literasi tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, peningkatan kualitas dan sarana kerja sekretariatan kita. Nah, bagaimanapun FKUB perlu menata administrasi yang baik, sarana kerja yang baik untuk promosi yang baik. Ya, termasuk hari ini saya kira Bung Didi kita bisa podcast hari ini karena adanya sarana-sarana podcast yang kita mulai perlahan kita siapkan bagian dari literasi itu. Dan terakhir adalah anjang sana dan dialog kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama. Nah, ini penting untuk kita membangun nuansa-nuansa kebersamaan, nuansa-nuansa persaudaraan antar agama. Jangan lagi ada di antara kita, di antara umat beragama yang merasa tabu berteman dengan orang beda agama. Jangan ada lagi yang merasa takut kalau bertetangga dengan orang beda agama. Ini harus kita jadikan kebiasaan bahwa berteman dengan orang berbeda agama, bersahabat dengan orang berbeda agama adalah sesuatu yang biasa saja, tidak ada persoalan gitu ya. Oke, luar biasa Prof. Jadi penjelasannya tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan latar belakang, visi misi, kemudian moto, filosofi dan program FKUB Kalimantan Barat. Para pemirsa sekalian, kita akan nanti masuk ke sesi berikutnya terkait dengan ya strategi dan tantangan FKUB Kalimantan Barat. Saya kira kita cukup sekian dulu untuk sesi ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Siap.